Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, keimanan, dan keislaman kita sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang peta peta kejayaan Islam. Dari zaman nubuwah, zaman Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sampai zaman sekarang di era yang kontemporer ini. Dan teman-teman, saya tidak memaksa untuk subscribe. Bagi kalian yang menganggap channel ini bermanfaat silakan di subscribe, enggak juga enggak masalah Oke teman-teman, langsung masuk Nah, di sini nanti kita akan membahas yang pertama adalah tips belajar peta buta, tipe soal peta buta, materi-materi tentang peta buta, dan yang terakhir adalah contoh soal peta buta. Akan tetapi alangkah baiknya marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan berkah. Rabbi zidni ilma. Oke teman-teman, yang pertama yaitu kita mempelajari tentang tipe soal peta buta. Ya teman-teman, ketika teman-teman menghadapi soal yang berisikan peta buta, perlu kita ketahui soal peta buta dalam Islam ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu peta terkait eranya Rasulullah, entah itu kondisi Arab, kondisi Madinah, ataupun dalam peperangan-peperangan Rasulullah, seperti perang Badar, perang Tabuk, dan seterusnya. Terus setelah Rasulullah wafat, dilanjutkanlah dengan era sahabat yang 4, Khulafaur Rasyidin. Tentunya dalam Khalifah 4 ini, kekuasaan atau ekspansi Islam itu semakin meluas, sehingga petanya itu juga semakin meluas. Nah, lanjut yang ketiga, era dinasti Islam, di mana dinasti Islam di sini kan banyak banget yang diawali dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Umayyah versi Andalusia, nanti dinasti Safawi, dinasti yang terakhir adalah Turki Utsmani. Sehingga dalam hal peta tentunya ini semakin meluas sekali. Nah, sekarang yang keempat, berhubung kita orang Indonesia dan mayoritas penduduk Islam penduduk di Indonesia adalah Islam, makanya dalam peta buta Islam pasti Indonesia sering banget dibahas. Insya Allah sering lah dibahas lah, nggak harus pasti. Terus yang kelima juga dalam perkembangan Islam nggak mengenal juga dimensi negara Mereka para pendakwah-pendakwah terus melebarkan sayap dakwah Islamnya sampai ke ranah internasional dari berbagai benua. Dan 5 benua hampir semua negara, insya Allah semua negara itu sudah ada Islamnya, dari benua Asia sampai benua Eropa. Ini tipe-tipenya, jadi kita harus paham dulu. Nah, terus di sini saya akan berbagi tips belajar peta buta yang alhamdulillah insya Allah nih dari usaha untuk mengumpulkan bagaimana caranya, tentunya ada beberapa yang dulu saya lakukan. Yang pertama teman-teman, libatin Allah dan andelin Allah. Lagi dan lagi saya mengajak pada kalian semuanya, mari kita melibatkan Allah terlebih dahulu sebelum kita mengambil langkah teknis Kenapa? Karena agar langkah-langkah yang kita ambil nantinya selalu dalam naungan Allah atau selalu dalam petunjuk Allah, sehingga langkah-langkah yang akan kita ambil tidak akan keliru. Terus yang kedua teman-teman, lihat peta dengan kombinasi warna. Di Google itu banyak sekali peta dengan kombinasi warna, dan itu ternyata dalam dunia visual sangat berguna teman-teman. Teman-teman bisa menghafalkan peta itu, teman-teman bisa sambil melihat terus memejamkan mata, dibayangkan yang warna ini adalah negara ini, wilayah ini, dan seterusnya. Nah, dari kombinasi warna itu akan memudahkan akal atau otak kita untuk merekam posisi dari sebuah wilayah itu teman-teman. Sehingga yang ketiga adalah hafalkan posisi negara yang familiar. Teman-teman tahu lah seperti negara Mesir, negara Meksiko atau sebagainya. Pokoknya negara apa yang buat kalian itu familiar itu dihafalkan dulu. Jangan menghafalkan wilayah-wilayah lain yang belum familiar. Familiar itu artinya yang biasa kalian dengar Pokoknya yang biasa kalian dengar, misalkan Inggris Spanyol. Pokoknya yang kalian dengar biasa itu dihafalkan dulu posisinya di mana. Nah, yang keempat itu setelah negara yang familiar sudah hafal, lanjutkan ke negara yang sekitarnya.
ke negara sekitar. Negara sekitar dari negara yang familiar. Kalau saranku sih ya, kalau saranku yang pertama dihafalkan adalah Jazirah Arab. Ya, di mana Islam itu sebagai sumber di Jazirah Arab itu dihafalkan beberapa negara di sana ya, terkait Yaman, Oman dan sebagainya. Nanti nyambung lagi ke Afrika Utara ya, ke Afrika Utara, terus nyambung lagi. Oke, nanti kita dilanjutkan di petanya langsung. Terus yang kelima, lihat peta tanpa warna. Ya, setelah di atas nomor 2 adalah kombinasi warna. Nanti yang kelima teman-teman usahakan latihan dengan melihat peta yang tanpa warna. Ya, nanti saya kasih di bawah ini. Nah, terus yang keenam, terus peta itu terutama benua ya, gambarkan peta dengan tangan sendiri. Orek-orekan ya, teman-teman coret-coret di buku sendiri, gambarkan. Ini yang dulu saya lakukan, saya menggambar, saya melihat di Google terus saya gambar, dan itu insya Allah cepat banget membuat kita hafal karena learning by doing ya. Terus yang ketujuh, perbanyak latihan soal. Perbanyak latihan soal. Terus yang kedelapan, pahami tipe soal peta Buddha. Dan yang paling luar biasa juga, pahami sejarah Islam. Insya Allah kalau kita paham sejarah Islam, nanti soal peta bisa menyusul. Kita lanjut. Sekarang kita tentang materi peta Buddhanya ya. Materi peta Islamnya. Ya teman-teman, sebagaimana kita ketahui, dalam era Rasulullah, yang paling pertama ditaklukkan adalah Madinah ya. Setelah beliau berdakwah di Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Nah, dalam eranya Rasulullah ini yang ditaklukkan adalah seluruh Jazirah Arab, ekspansinya seluruh Jazirah Arab ya, atau dikenal dengan Hijaz. Nah, seperti itu. Nah, peperangan di sini ada beberapa ya teman-teman, dari perang Badar, perang Khandaq, dan yang terakhir adalah beliau melawan peperangan yang dipimpin oleh beliau langsung, yaitu perang Tabuk di daerah sini ya, melawan Bizantium. Ini peperangan terakhir, sehingga luas wilayahnya sudah sampai ke utara. Nah, ini teman-teman. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh kekhalifahan 4 ya, Khalifah Abu Bakar sampai sahabat Ali. Akan tetapi di sini saya menampilkan 2 khalifah, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Nah, di dalam kekhalifahannya sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu mengirim pasukan ya, ekspansi sampai ke Syria yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Nah, ini sampai ke sana ekspansinya. Nah, lalu dipimpin juga oleh Musana bin Harisa sampai ke Baghdad atau Irak. Di sini ke daerah kekuasaannya Persia. Nah, itu teman-teman. Kalau sahabat Umar bin Khattab ini lebih luas lagi. Ya, beliau mungkin bisa dibilang cuma dua ekspansi, walaupun ada juga nanti soal peperangan kaum yang menyeleweng. Nah, ini kalau Umar bin Khattab itu ada beberapa, banyak sekali. Yang pertama adalah ke Damaskus. Nah, jadi ketika sahabat Abu Bakar ini bisa menaklukkan Syria melawan Bizantium, karena teman-teman daerah sini tuh mayoritas dikuasai oleh Bizantium ya, Bizantium atau Romawi Timur. Nah, ini bisa ditaklukkan oleh Abu Bakar di Syria. Nah, ketika Umar bin Khattab yang ditaklukkan adalah Damaskus atau ibu kotanya Syria, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan perlawanan luar biasa teman-teman. Dari Bizantium 200.000 dan umat Islam hanya 25.000 kurang lebih, dan dimenangkan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Pokoknya teman-teman kalau belajar seperti ini serius, saya sendiri semangat banget. Kenapa? Karena saya membangkitkan semangat hiroh dalam kita beragama Islam. Karena apa? Agama Islam itu agama yang dari Allah satu-satunya, sehingga dalam segala hal pasti Allah akan menolong. Jadi hibroh dari kita ini adalah semangat kita berjuang untuk mendakwahkan agama Rasulullah, agama Allah, yaitu Islam. Sehingga kita semangat untuk belajar dan terus belajar. Selanjutnya, di bawah kekhalifahannya Umar bin Khattab juga, Amr bin As itu diutus oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Lagi dan lagi Baitul Maqdis ini adalah Palestina yang dikuasai oleh Romawi. Nah, akhirnya beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis, akan tetapi di Baitul Maqdis itu mereka mau menyerah, tapi dengan syarat Umar bin Khattab langsung yang ke sana. Akhirnya Umar bin Khattab langsung ke sana. Nah, setelah Baitul Maqdis atau Palestina takluk, Amr bin As melanjutkan ekspansinya ke Egypt atau Mesir. Sama di Mesir ini juga dikuasai oleh Romawi. Singkat cerita akhirnya Mesir takluk teman-teman. Nah, terus nggak berhenti di situ. Di sebelah timur Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas ke daerah kekuasaannya Persia ya, yaitu di Qadisiyah, sehingga terjadi pertempuran Qadisiyah teman-teman. Di situ bertempur dengan Persia yang dipimpin langsung oleh Rustum. Akhirnya Rustum ini terbunuh. Dan dari situ
Dan dari situ tidak berhenti, pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas langsung melanjutkan ke daerah kekuasaan Persia lainnya sampai akhirnya bisa dikatakan dinasti Persia runtuh dalam kekhalifahannya Umar bin Khattab. Seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke peta Islam era dinasti Umayyah ya teman-teman. Sebagaimana kita ketahui dinasti Umayyah itu dipimpin pertama oleh Muawiyah ya bin Sofyan, Abu Sofyan. Ini kekuasaannya sampai ke Tunisia teman-teman, sampai ke Tunisia ya. Kalau timur itu sampai ke Khurasan ya, sampai ke Khurasan. Nah, di dalam kekhalifahannya Abdul Malik, Islam itu sampai ke Bukhara. Ini teman-teman, Bukhara, Samarkand. Kalau sekarang ini udah daerah Asia ya. Kalau sekarang ini disebut Uzbekistan. Nah, nggak cuma sampai di situ, akhirnya sampai ke daerah India ini teman-teman, Multan ya, sampai ke daerah India. Nah, sedangkan di barat ya dipimpin dalam kekhalifahannya Al-Walid, dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad, teman-teman sering mendengarkan lah ya, Tariq bin Ziyad. Akhirnya Aljazair, Maroko itu takluk teman-teman, takluk, akhirnya masuk ke daerah kekuasaan Islam sampai beliau melakukan ekspansi ke Spanyol atau Andalusia. Nah, berarti di sini ya. Terus dalam kekhalifahannya Umar bin Abdul Aziz, Islam itu sampai ke Prancis, teman-teman. Sampai ke Prancis dipimpin oleh Panglima Abdurrahman Al-Khafidi, dan ini sudah hampir masuk ke Bordeaux ya, dan terjadi pertempuran di Poitiers. Akhirnya Abdurrahman Al-Khafidi ini terbunuh sehingga balik lagi ke Spanyol. Jadi ini kekuasaannya dinasti Umayyah, teman-teman. Kita lanjut ke dinasti Abbasiyah. Ya, teman-teman, dinasti Abbasiyah itu ibu kotanya di Baghdad. Ini Baghdad, Irak, ya, teman-teman, di Irak. Dan ternyata, teman-teman, di dinasti Abbasiyah ini kekuasaan Islam tidak terlalu melebar karena apa? Dinasti Abbasiyah ini lebih fokus dalam pengembangan sistem pemerintahan dan terutama adalah dalam hal ilmu pengetahuan, sehingga kekuasaannya tidak terlalu meluas seperti itu. Terus selanjutnya ini ada dinasti Umayyah yang di Andalusia. Ibu kotanya di Cordoba, teman-teman. Di Cordoba ini ibu kotanya, teman-teman bisa paham ini. Ini ada Sevilla, Valencia, dan di sini ada Catalan nih, ada Barcelona. Teman-teman, kita lanjut. Dan teman-teman ketahui juga dalam sejarah Islam itu nggak cuma di Timur Tengah. Kita ketahui kan bahwasanya Islam masuk juga ke Indonesia, di mana di Indonesia itu ada banyak sekali kerajaan Islam, ya. Ada Samudra Pasai di sini ya teman-teman. Terus ada kerajaan Aceh. Terus ada kerajaan Demak di sini, ya. Ada kerajaan Demak, kerajaan Cirebon, ada kerajaan juga Banten, Kesultanan Banten di sini. Ada kerajaan Banjar, ya, Banjar di sini. Ada kerajaan Tanjung Pura, ada kerajaan lagi Tidore di sini. Terus Makassar dan seterusnya. Artinya kerajaan Islam di Indonesia itu banyak sekali. Terus kita lanjut ke dalam era Wali Songo, ya. Teman-teman, kerajaan Islam di Indonesia itu ada kaitannya juga dengan Wali Songo, teman-teman. Apa kaitannya? Ya, teman-teman bisa dibaca di sejarah lah ya, bahwasanya ada hubungan-hubungan, entah itu hubungan perkawinan atau hubungan pendidikan, bahwasanya sangat erat kaitannya. Nah, ini ada 9 wali, teman-teman bisa amati juga. Ya, khas sekali ya. Yang di Jawa Barat itu ada Sunan Gunung Jati, ya. Cuma beliau yang di di Jawa Barat. Yang di Jawa Tengah itu ada Sunan Kudus dan Sunan Muria, ya. Sunan Muria, ada lagi juga Sunan Kalijaga sebenarnya nih ya. Sunan Kalijaga juga. Terus di Jawa Timur Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Ampel dan Sunan Derajat, Sunan Kiri. Oke teman-teman, kita lihat sekarang peta dunia Islam Asia. Teman-teman, saya sarankan juga biar teman-teman mudah untuk menghafal. Tadi kan saya di depan sudah mengatakan bahwasanya lihat juga peta yang tidak berwarna. Ini teman-teman sudah saya tampilkan. Teman-teman, untuk mempelajari secara cepat, sandingkan peta berwarna ini dengan peta yang tidak berwarna. Teman-teman bisa lihat ya, ini di negara ini contoh nih. Dalam sejarah Indonesia, Sunan yang paling pertama, Wali Songo yang paling pertama adalah Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik itu berasal atau lahir di Samarkand. Ya, Samarkand itu daerah Uzbekistan. Nah, di sini nih daerahnya. Daerah Uzbekistan, beliau berdakwah ke Indonesia langsung ke Jawa Timur, ya, di Gresik. Nah, ini teman-teman. Itu adalah Sunan Gresik. Kalau Sunan Ampel itu mempunyai ibu yang dari kerajaan Champa, ya. Kerajaan Champa atau Vietnam. Nah, ini nih.
Vietnam. Teman-teman bisa lihat ini Vietnam kan? Nah, Vietnam itu dari dinasti Ming. Yang nantinya akan beliau berdakwah di Ampel atau di Surabaya, teman-teman. Nah, ini bisa mempercepat teman-teman untuk menghafal. Terus kita lihat ini peta dunia Islam modern. Nah, ini teman-teman, ini potret dari peta yang sekarang. Nah, ini yang saya sarankan teman-teman harus hafal. Minimal ini, ya. Teman-teman minimal hafal di Timur Tengah. Timur Tengah ini yang sering keluar ya dalam beberapa soal. Timur Tengah keluar dan Afrika bagian utara ini. Ini hafalkan. Nah, ini ada Asia. Teman-teman juga bisa menghafalkan ya. Kalau yang lain ya tetap juga bisa mungkin hafal, tapi paling utama adalah ini, yaitu peta dunia Islam yang modern. Nah, ini teman-teman setelah tadi sudah ada tulisan-tulisannya, nama-namanya, ini hafalkan di posisi yang tidak ada nama-namanya. Contohnya di sini adalah ada Mesir ya dan seterusnya gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya peta dunia Islam Timur Tengah ya teman-teman. Timur Tengah ya sebagaimana kita ketahui juga menjadi sumber dari peradaban Islam. Teman-teman juga harus hafal ini ya. Di sini ada Yaman ya, di sini ada Iran, Irak, Turkmenistan dan seterusnya. Ini bisa dihafalkan di peta putanya yang sudah saya sediakan. Ini bisa di-pause lalu teman-teman menghafalkan sendiri atau di screenshot. Ini ada Afrika ya teman-teman, sudah saya sediakan juga peta putanya. Teman-teman bisa memouse ini lalu teman-teman di screen atau bisa di screenshot untuk belajar sendiri. Terus ini ada peta dunia Islam di Eropa ya teman-teman. Nah, tadi kan kalau yang di atas itu memang negara-negara Islam gitu ya, artinya sudah familiar. Dan ini peta dunia Islam juga di benua Eropa. Ternyata Islam sudah ke Eropa dan pastinya wilayah juga banyak sekali di Eropa. Teman-teman bisa menghafalkan sebagai saran saya tadi negara-negara yang familiar. Contohnya ini Spanyol. Nah, ini Spanyol posisinya di sini di bawah. Teman-teman bisa membayangkan gitu ya, nggak harus hafal banget, membayangkan. Terutama negara yang familiar. Hafalkan ya, Spanyol nih. Di atasnya ada Perancis ya. Terus di sini di luar yang mengelompok ini ada United Kingdom atau Inggris. Ya, ini sini ada Inggris. Terus sampingnya Inggris ini ada Irlandia. Ada Irlandia. Terus sampingnya ini nanti ada Jerman ya. Dan seterusnya teman-teman. Pokoknya saya sarankan hafalkan di negara yang familiar. Ini ada Australia teman-teman. Ya, Australia ini ada Australia Barat, Australia Utara, Selatan dan seterusnya. Ini teman-teman bisa mempelajari juga yang sudah saya sediakan peta putanya. Terus ini ada Amerika ya. Ini di sini kelihatan ya yang bentuknya apa ini? Bulan bintang. Ini yang menunjukkan agama Islam yang banyak gitu ya. Ini ada beberapa teman-teman bisa dilihat. Ini sudah saya sediakan yang buta, peta yang buta dan yang ada negaranya. Terus sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Tapi saran saya teman-teman jangan dulu melihat soal ini sebelum teman-teman benar-benar berusaha untuk menghafal tadi yang di atas ya. Karena kenapa? Teman-teman percuma nanti kalau teman-teman langsung ke soal tapi teman-teman belum punya basic atau belum punya gambaran dasar tentang peta-peta. Tapi kalau misalkan langsung ya nggak masalah, tapi teman-teman juga harus latihan dulu, latihan lebih banyak soalnya. Jadi di sini saya untuk mencantumkan berapa ya, 8 soal, nggak banyak. Karena keterbatasan waktu, pokoknya teman-teman saya sarankan jangan dulu membuka soal ini sebelum teman-teman materi di atas paham. Dan nggak harus paham semuanya, yang penting teman-teman paham secara garis besarnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke teman-teman, ini soalnya yang pertama. Negara yang ditaklukkan Amr bin As yang merupakan wilayah bangsa Qibti yaitu nomor ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan di atas ya. Ayo mana? Coba tebak, saya kasih waktu. Ya, di sini kita telusuri, kita hafalkan. Ayo, dari nomor 1. Nomor 1 itu negara apa? Ya, ini negara Libya. Nomor 2 ini negara Algeria. Nomor 3 ini negara Maroko. Nomor 4 ini negara Sudan. Kalau nomor 5 ini negara Mesir. Berarti jawabannya apa? Ya, Qibti. Amr bin As tadi di sejarahnya adalah menaklukkan Mesir. Ya, Mesir itu adalah bangsa Qibti. Makanya Rasulullah itu mempunyai istri yang namanya Al-Qibti ya. Terus yang kedua. Nah, ini teman-teman juga tebak lagi ya. Perang Yarmouk antara Muslim Arab dan Kekaisaran.
636 Masehi adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia karena dia menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim luar Arab, sekaligus merupakan kemenangan dari Panglima Khalid bin Walid yang paling gemilang. Di mana lokasi perang Yarmouk? Teman-teman coba tebak dulu, ya, 1 atau sampai 5. Ya, kita kalau teman-teman belum hafal detail posisi sebuah wilayah, teman-teman bisa mengkaitkan dengan sejarah, ya, dengan sejarah. Nah, contoh, ini ada istilahnya Kekaisaran Romawi. Teman-teman tahu kan bahwasannya Romawi itu kekuasaannya di bumi belahan barat. Bumi belahan barat. Kalau di timur itu kalau di timur itu adalah miliknya Kaisaran dinasti Rusia. Persia, bukan Rusia, Persia. Nah, jelas ini selatan bukan, Yaman, ini Yaman ya. Berarti opsinya di sini nih. Kalau ini timur berarti bukan, 1 ini bukan, 3 ini termasuk bukan, karena ini Irak. Berarti jawabannya adalah ini, Syria. Ini karena posisi di bawah kekaisarannya Romawi, teman-teman. Berarti jawabannya adalah nomor 2, yaitu B. Baik, teman-teman, lanjut. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes atau Mursyid Akbar Torekoh Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand. Samarkand berada di negara, ya teman-teman, tadi di atas sudah saya jelaskan juga tentang Samarkand, akan tetapi alangkah baiknya kita juga analisa tentang peta negara ini. Teman-teman, di sini ini negara apa ini? Nomor 1? Negara apa? Ya, ini adalah negara Iran. Negara Iran. Terus nomor 2, ini adalah negara apa teman-teman? Turkmenistan. Nah, ini ada sesuatu yang unik di sini teman-teman. Jadi di daerah sini atau Asia Tengah itu banyak sekali negara-negara yang menggunakan akhiran tan. Maka dari itu tips selanjutnya adalah coba teman-teman hafalkan atau disiasati bagaimana menghafalkan negara-negara yang berakhir dengan tan gitu ya. Karena ini banyak sekali. Contohnya nih 2 adalah Turkmenistan, nanti yang ketiga adalah Uzbekistan, yang keempat di sini sampingnya India adalah Pakistan, yang kelima adalah Afghanistan. Wah, banyak sekali kan tan. Nah, terus tadi pertanyaannya adalah Samarkand itu di daerah mana? Di negara apa? Samarkand itu adalah wilayah di negara Uzbekistan. Ya, jawabannya adalah nomor 3 atau C, teman-teman. Selanjutnya, pendapatan per kapita negara ini termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Negara ini merupakan negara termuda di Asia Tenggara, merdeka tahun 84 dari Inggris. Penduduknya mayoritas beragama Islam. Negara yang dimaksud adalah apa teman-teman? Ya, kita telusuri. Teman-teman, selain tips-tips di atas, saya ini juga ada tips lagi yang mengalir lah ya, nggak harus ditulis di atas. Tips selanjutnya yaitu pahami keyword atau kata kunci dari soal ya. Kata kunci dari soal. Contoh, ini ya, penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, ini keywordnya ya, mayoritas beragama Islam. Kira-kira dari beberapa negara ini mana yang mayoritasnya Islam? Nah, ternyata cuma ada 2 teman-teman, yaitu nomor 1 dan nomor 3. 1 itu Indonesia, 3 itu Brunei. Nah, terus pahami juga negara ini merdeka dari Inggris. Jelas, wilayah kita bukan merdeka dari Inggris. Berarti jawabannya apa? Ya, nomor 3 yaitu Brunei. Di mana nomor 4 adalah Singapura, nomor 2 adalah Vietnam, nomor 5 adalah Filipina. Ya, itu teman-teman. Jadi pahami keyword atau kata kunci dari soal ya. Terus selanjutnya, pada waktu kritis kerajaan Moghul di India, para pedagang Belanda, Prancis, Inggris, dan Portugis masuk India. Kemudian ingat ya, kerajaan Moghul ini kerajaan Islam dulu ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga tentang masa-masa kemunduran Islam ya. Terus masa kemajuannya para orang-orang Eropa gitu ya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, India resmi dijajah Inggris. Pada tahun 47, Inggris memberi kemerdekaan kepada India dan sekaligus berakhirnya kejayaan Islam di India. Pada tahun itu juga umat Islam kemudian mendirikan negara baru yang terpisah dari India, yaitu apa teman-teman?
Kita kasih tahu ya. Ya udah, dijawab dulu, coba tebak dulu. Yang mana? Ya, yang mana? Oke, kita cari tahu nama-nama negaranya. Nomor 1 adalah India. Kalau nomor 2 itu mana? Ayo, mana? Ayo. Ini Asia Tengah. Ini negara apa ini ya? Negara Samarkand. Ini daerah Uzbekistan tadi yang tan itu ya. Terus yang nomor 3 ini negara Myanmar. Nomor 4 ini Pakistan. Nomor 5 ini adalah Cina. Berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah Pakistan. Dan bisa dikaitkan juga dengan soal lain, teman-teman. Siapa yang berjuang untuk memerdekakan ini atau membuat negara Islam ini? Yaitu Sir Muhammad Iqbal. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, berdasarkan data Office for National Statistics, jumlah penduduk muslim di salah satu negara benua putih mencapai 3 juta, yang menunjukkan pertumbuhan agama Islam di negara tersebut sangat pesat. Bahkan ada beberapa politisi muslim yang menduduki jabatan penting seperti wali kota hingga menteri. Nah, pertanyaannya, negara manakah itu? Ayo, negara mana? Teman-teman bisa ditebak juga. Negara mana? Tadi di atas sudah saya kasih tahu. Ya. Kita cari tahu. Ya, yang pertama yaitu negara. Ini negara apa, teman-teman? Negara Prancis. Ya, negara Prancis. Kalau yang nomor 2 itu negara Irlandia. Kalau yang 3, ini deket banget dengan kekuasaan Islam, yaitu negara Spanyol. Kalau yang keempat ini negara Inggris, yang kelima ini negara Jerman. Nah, tadi ada pertanyaan, ada statement bahwasanya wali kota hingga menteri itu Islam. Nah, teman-teman pernah mendengar di berita bahwasanya ada seorang wali kota yang dia itu seorang muslim yang menduduki posisi sebagai wali kota, dan di negara apa itu? Negara Inggris, teman-teman. Ya, ini ada di nomor 4. Berarti jawabannya adalah D, gitu, teman-teman. Oh ya, aku baru ingat tadi di sini memang ini posisinya dekat sekali. Ini antara Afghanistan, ya, Uzbekistan dan seterusnya. Ini pokoknya daerah tan di sini, teman-teman juga disiasati gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke daerah di Jawa, teman-teman. Beliau bernama Sayyid Ja'far Shadiq, ya, yang berdakwah di wilayah Jawa Tengah. Beliau berguru pada Sunan Kalijaga. Di manakah wilayah dakwah Sayyid Ja'far Shadiq? Teman-teman, pahami juga Wali Songo. Ini kan tentang soal Wali Songo. Pahami juga nama-nama dari Wali Songo, ya, siapa aja. Tapi yang terutama adalah perwilayah. Nah, ini Jawa Tengah. Ada berapa wali di Jawa Tengah? Ternyata ada, tadi di atas juga sudah saya jelaskan. Nomor 5, ini wilayah, ya, wilayah Kabupaten Pati, ya. Kalau nomor 3 ini Kabupaten Jepara. Kalau nomor 2 ini Kabupaten Kudus. Siapa nama lain dari Sayyid Ja'far Shadiq? Yaitu Sunan Kudus. Berarti jawabannya ada di 2 atau B, gitu, teman-teman. Terus selanjutnya ini kita masuk ke benua Amerika. Menurut data Pew Research tentang persentase warga muslim pada tahun 2010, ditemukan bahwa negara tersebut umat muslim mencapai 15,2%. Ini membuat negara tersebut menjadi negara jumlah persentase umat muslim terbanyak di benua Amerika. Negara nomor berapakah itu? Ya, teman-teman, negara apa yang paling banyak muslimnya? Teman-teman juga bisa searching di Google, ya. Ternyata jawabannya adalah negara Suriname. Nah, pertanyaannya di mana Suriname? Ya, kita cari tahu. Nomor 1, ya, yang familiar, paling simpel, ini yang paling besar nih, ya, yaitu negara Brazil. Ini paling simpel, ini paling cepat banget buat dihafalkan. Sampingnya paling ini pinggir sendiri itu ada negara Peru, nomor 4 negara Peru. Di atasnya itu ada negara Kolombia, terus di atasnya lagi ada negara Venezuela. Nah, berarti jawabannya adalah nomor 3, yaitu Suriname ini. Jawabannya adalah C, teman-teman. Terus selanjutnya, oh ya, cukup selesai, teman-teman. Oke. Pokoknya dengan belajar tadi tentang peta-peta kejayaan Islam, kita semakin semangat, ya, bahwasanya untuk mendakwahkan Islam itu luar biasa. Untuk era sekarang tidak harus dengan pedang, tapi dengan keistiqomahan melalui karya. Di mana kita akan melanjutkan perjuangan Rasulullah dimanapun, ya, yang penting kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang menolong.
Orang yang menolong Allah, atau maksudnya adalah menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi jadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang berusaha atau berjuang meneruskan perjuangan Rasulullah, dan akhir kalam semoga Allah menjadikan kita sebagai barisan pejuang agamanya yang akan berada di majelis Rasulullah di surga Firdaus. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan buat teman-teman saya tegaskan lagi, jika ini channel berusaha bermanfaat, silahkan diklik subscribe. Jika tidak, singgah juga nggak masalah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.